Sahabat Suara Tepian, kami harus berkomentar. Tentu kita juga melatih diri untuk tidak asal bicara. Kata-kata kita pelihara untuk juga memberi semangat bagi sesama. Kalaupun kita tidak menjadi pembawa motivasi untuk banyak orang, paling tidak untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita, paling tidak untuk diri kita. Tetapi ketika kenyataan misalnya harus ada dibicarakan, dikritik, sebagai orang yang punya hati nurani kita harus bicara. Tentu ini untuk kebaikan, terutama untuk mengkritisi para pemimpin yang diberi oleh Tuhan hak istimewa, privilege. Pemimpin itu adalah jabatan yang luar biasa, tapi pemimpin juga adalah anugerah yang diberi Tuhan. Jadi kepemimpinan itu diberi Tuhan. Kalau jalan hidup orang yang memimpin itu tidak menyadari bahwa jabatannya itu, kekuasaannya itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, dia bisa salah arah, bisa salah jalan, dan bisa jumawa dan merasa bahwa kekuasaan adalah milik sendiri. Maka di tema ini kami berbicara tentang birahi kekuasaan. Ternyata kekuasaan itu memang membuat orang bisa ternina-bobokan, bisa salah langkah, bisa lupa diri, bahkan tidak lagi menginjak tanah. Orang yang awalnya sederhana bisa lupa daratan, dan karena sangat nyaman memang di singgasana itu. Lagi-lagi pemimpin itu perlu dibatasi. John Locke, seorang tokoh yang sejak awal sudah melihat bahwa memang kepemimpinan atau orang-orang yang berkuasa karena kuasa politik juga harus dibatasi. Tetapi itulah di era demokrasi yang saat ini. Ternyata juga demokrasi bukan satu ide yang sudah final. Demokrasi memang tidak ada yang sempurna. Dimanapun, di wilayah manapun, demokrasi berbeda-beda. Saya kira ini yang harus dikomentari, bahwa di bangsa kita ini demokrasi sepertinya makin tidak baik-baik saja. Karena itu, kita meminta pada pemimpin-pemimpin yang berkuasa, yang duduk di singgasana sana, yang mereka duduk difasilitasi oleh bangsa ini, negara ini, dan mereka tidak memikirkan kemaslahatan umat. Yang mereka pikirkan hanya kemaslahatan untuk segelintir orang, untuk segelintir keluarga. Inilah yang harus diingatkan, agar pemimpin itu mengingat dirinya adalah jabatannya adalah pemberian Tuhan. Maka jalan hidupnya juga akan beres ketika dia sadar bahwa batas kepemimpinan itu ada, batas kekuasaan itu ada. Kalau itu tidak diingatkan, kalau itu tidak disadari, maka kekuasaan terus akan membuat dia haus. Sudah berkuasa, ingin berkuasa lagi, dan kekuasaannya merasa kurang, dan orang lain tidak dianggap apa-apa. Inilah era modern kita, perjuangan kita di era demokrasi ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Demokrasi yang kita agung-agungkan selama ini ternyata juga demokrasi yang harus terus dibicarakan, yang harus terus dikritisi, karena demokrasi ternyata bisa dikangkangi, demokrasi juga bisa ditukang-tukangi. Itu sebabnya kalau yang berkuasa, yang memegang kekuasaan tidak dengan hati nurani, semua bisa ditukangi. Konstitusi, undang-undang bisa ditukangi. Inilah yang harus diingatkan terus, agar yang berkuasa itu mulai melatih bahwa kekuasaannya bukan dari dia. Kita sebut bahwa kekuasaan dari rakyat, sesungguhnya kekuasaan itu dari Tuhan. Kalau dia sadar bahwa kekuasaannya dari Tuhan, dia tidak akan jumawa, tidak akan congkak,
dia akan melatih diri memulai dengan baik dan mengakhiri juga dengan baik. Start well dan finishing well. Itulah dalam kepemimpinan. Maka pemimpin yang baik itu, yang terbaik adalah mengakhiri kepemimpinannya dengan baik. Kita tidak mau ada pemimpin yang dengan jumawa, dengan kesombongannya di akhir kepemimpinannya selalu menunjukkan bahwa dialah yang paling hebat, paling taraf di bangsa ini.